Berikutnya, karena ini narasumber terakhir kita, Pak Antonius, guru SMA nomor 2, SMA 2 Koto 11 Tarusan. Pak Antonius ini akan memaparkan mungkin bagaimana sih sumber daya manusia kita, apakah sumber daya manusia guru-guru sosiologi yang beliau lihat melalui kajian-kajian yang beliau lakukan. Pada Pak Antonius, waktu dan tempat kita persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asyrofil seminar online kita hari ini, dan juga rekan-rekan sosiologi yang se-Indonesia yang berpartisipasi pada kesempatan ini. Saya Antonius, Esos MSI di SMA 2 Koto 11 Tarusan, dan sudah cukup lama, sejak tahun 2006. Ini saya akan memaparkan tentang bagaimana sih sebenarnya kondisi sumber daya manusia, baik itu guru, siswa, maupun dalam pelaksanaan pembelajaran daring ini. Namun perlu saya tegaskan bahwa saya bukan hanya meninggi persoalan sosial, tapi juga sumber daya ekonomi yang menunjang pembelajaran daring ini. Share screen, balik ke Zoom Dream. Share screen. Udah aja dibukakan sama setan tuyul gitu. Ya, Pak Raffi, bisa bantu tampilkan slide-nya Pak Antonius? Kita lanjut aja. Sambil menunggu penampilan ya. Jadi tadi kita sudah bicara tentang COVID-19 sudah menjadi krisis global, dan juga atasi ini untuk mengatasi penyebaran COVID ini melakukan kebijakan pembatasan sosial berskala besar (PSBB), dan ini juga berimbas kepada dunia pendidikan. Jadi dunia pendidikan dalam ini di pembelajaran yang bersifat
tatap muka di kelas dibatasi atau sama sekali dihilangkan dan diganti dengan pembelajaran daring. Jadi pada pembelajaran daring ini pada dasarnya membutuhkan sumber daya, utama sekali kepemilikan handphone anak-anak atau komputer yang terhubung dengan jaringan internet, kemudian cukup bagus, dan juga kemampuan dalam mengakses dan mengoperasikan pelajaran. Jadi dapat kami sampaikan bahwa Kecamatan Koto memiliki jaringan internet cukup bagus. Namun ada beberapa lokasi yang merupakan spot-spot hitam yang ada jaringan internetnya, tapi dengan jarak sekian meter akses internet dari sebelah boleh. Walaupun mungkin bukan akses jaringan 4G, tapi 3G atau yang ekonomis itu bisa diperoleh di hampir di semua lokasi Kecamatan Koto 11 Terusan. Jadi SMA 2 Koto Terusan adalah salah satu SMA yang terdapat di Kabupaten Pesisir Selatan dan berjarak lebih kurang hanya 40 km dari Kota Padang. Dan juga pada semester kemarin tahun 2019-2020 lebih kurang orang siswa dan rata-rata 10% atau lebih lah mendapatkan beasiswa PPP kemarin ini dan juga beasiswa PKH. Dengan kita dapat melihat gambaran bagaimana sebenarnya kondisi sosial ekonomi masyarakat setempat. Kemudian jumlah guru ada sekitar 60 orang, 37 orang ASN, adalah GTT dan didukung oleh 2 orang PU, tenaga tata usaha, dan 12 orang staf PU. Kami berdomisili bukan pada lokasi sekolah. Kurang ada sekitar 3 atau 4 orang yang berlokasi di hubung lantai. Itu 7 pasien di Padang dan lain-lainnya di sekitar pusat Koto 11 Terusan. Untuk sekolah, guru siswanya lebih 50% karena tidak ada angkutan umum yang resmi yang bisa mengangkut penumpang. Yang ada itu cuma ada beberapa masyarakat kan mobil pick up mini itu untuk mengangkut penumpang juga barang yang biasa digunakan orang untuk pergi ke pasar. Dan itulah pergi ke sekolah. Untuk mengatasi itu ada 1 bis sekolah yang oleh Dinas Perhubungan Kabupaten, dan itu digunakan untuk semua siswa. Jarak rumah itu lebih kurang berkisar antara 12-15 km yang terjauh dan juga di Tarusan. Dekat itu lebih kurangnya dekat lah, lebih kurang 200 atau 150 meter lah dari sekolah. Dan rata-rata sekitar 40% siswa sudah memiliki alat komunikasi HP. Sebenarnya pada dasarnya proses pembelajaran daring pada semester kemarin sebenarnya tidak begitu banyak bagi siswa. Mereka tidak memiliki HP, minjam HP temannya, atau mereka tetangganya. Namun persoalan yang ada itu adalah bahwa tidak semua orang mampu untuk membelikan paket data untuk siswa. Nanti saya ceritakan kenapa. Jadi, mengapa saya mengatakan demikian? Karena ini berangkat dari ekonomi keluarga siswa SMA 2 Koto 11 Terusan. Mereka adalah petani dengan lahan yang sangat sempit. Mereka juga mengusahakan pangan di sekitar perbukitan yang mereka tanam dengan lahan gambir,
karet dan juga rutan durian yang bermusim 2 kali atau 3 kali dalam setahun. Durian cerah ini sudah jadi ikon Sumatera Barat, dikenal lantai, yang dikenal Tuenak. Boleh nanti Ibu mampir ke selatan, silakan mampir ke Bambu Lantai untuk menikmati. Ya. Namun penghasilan karena mereka itu bukan ditentukan oleh mereka, tapi ditentukan oleh pedagang besar di Padang, kan? Terutama untuk komoditi gambir, kan, karet, dan tawar yang bagus untuk ini. Namun ada waktu-waktu tertentu, 1 kali dalam 5 tahun atau 1 kali dalam 4 tahun lah, 5 kali atau 2 kali dalam 5 tahun, harga gambir itu menanjak tinggi. Dan pada waktu inilah mereka memiliki penghasilan yang lebih, kan, penghasilan lebih. Jadi bagaimana cara mereka untuk mengatasi bahwa anak mereka itu harus pergi ke motor atau memiliki HP? Jelas adalah mereka menggunakan skema. Dan ini menjadi beban dalam keluarga. Jadi wabah COVID ini telah menyebabkan munculnya berpengaruh terhadap fungsi mereka. Mereka harus memotong beberapa pengeluaran mereka untuk bertahan di tengah turunnya pendapatan mereka. Apa indikasi bahwa pendapatan mereka itu turun? Kita lihat aja ke pasar sana. Ketika harga gambir naik tinggi, mencapai lebih ke kilogram, maka mengatakan yang ada di pasar, yang ada di toko-toko di Tarusan dan mereka itu membeli sampai ke Padang. Nah, itu indikasi. Sekarang adalah kemarin hari Jumat saya pergi ke pasar Bambu Lantai, itu sangat sepi dan sangat sepi sampai 8, tidak begitu banyak pedagang daripada pembeli. Nah, begitulah situasi yang dihadapi di tengah pandemi sekarang. Kemudian bagaimana sebenarnya kemampuan sumber daya manusia guru dalam persoalan pembelajaran daring yang menjadi sebuah care. Kalau saya dapat mengatakan sebenarnya pada masa sekarang tidak ada sebenarnya hambatan bagi guru untuk meningkatkan kapasitas dirinya dalam proses pembelajaran daring. Kalau kita menggunakan Google Classroom misalnya, sudah ada tutorialnya. Kemudian juga sudah ada pelatihan dilaksanakan oleh Kementerian Pendidikan di portal Rumah Belajar. Nah, ada 4 pelatihan. Ya. Kemudian juga bisa juga menggunakan yang lainnya. Kemudian misalnya memberikan kesempatan di jam-jam tertentu siswa dan guru bisa mengakses secara gratis aplikasi-aplikasi yang ada di ikon-ikon yang ada di materi mereka. Persoalannya adalah kita kembali beranjak kepada data yang menjadi hambatan, pakai data menjadi hambatan siswa dalam proses pembelajaran. Sebelum awal-awal COVID-19 ini merebak, himbauan dari pihak sekolah agar kita menggunakan aplikasi-aplikasi yang sifatnya familiar bagi ibu dan juga bagi anak, yaitu menggunakan WA. Jadi dibentuklah WA group per kelas dan anak hal ini dan lebih kurang
95% anak rata-rata sudah terdaftar kelas ini. Kemudian seperti yang dijelaskan oleh pembicara sebelumnya, tingkat keaktifan anak dalam mengirimkan tugas atau merespon kurang. Dan akhirnya bagaimana? Ditanyakan alasannya bahwa mereka ada siswa yang terlambat mengirim tugasnya, dikatakan, maaf, Pak, saya terlambat mengirim tugas karena paket data saya habis. Nah, itu tugas 3 minggu atau 2 minggu yang lalu. Seperti itu. Lebih kurang hanya 40%, 50% lah, sama seperti bicara lain. Tingkat anak mengirim tugas itu betul-betul rendah. Karena tadi inilah kendala yang saya hadapi untuk memakai aplikasi-aplikasi yang lainnya seperti Google Classroom, atau memakai aplikasi belajar. Anak kurang merespon hal ini. Aku yang banyak. Bagi waktu pembelajaran apa? Waktu pembelajaran pesantren Remaja, aparat Al-Quran, tidak begitu banyak anak mengirimkan hafalannya kepada guru. Mereka itu adalah mereka tidak lagi memiliki paket. Suaranya. Ya, lanjut. Jadi kita berangkat kembali bahwa pelajaran daring ini berbeda dengan cara belajar di kelas. Dalam belajar daring ini dibutuhkan komunikasi bersifat maya yang nggak jelas antara guru dengan siswa. Belajar daring secara langsung jelas, bisa menggunakan Zoom misalnya kan, ada komunikasi langsung antara siswa dengan guru dengan apa? Tapi aplikasi misalnya atau yang bisa itu tidak langsung secara live, secara langsung, dan itu hanya bersifat parsial lah. Jadi daya seperti kita kata ulangi lagi tadi, guru sebenarnya tidak ada hambatan seperti kata guru gua, kata Bapak yang dari Batam tadi, tidak ada sebenarnya hambatan bagi guru untuk belajar karena semuanya sudah tersedia sekarang ini. Kalau sekiranya masih ada guru yang malas untuk mengembangkan kapasitas dirinya, kita perlu mempertanyakan apakah mereka itu siap nggak menjadi guru di era digital kan? Namun kita harus berangkat kembali kepada persoalan masyarakat orang tua siswa. Ya. Kita kembali lagi ke sekolah ke situasi sekolah kami, bahwa rata-rata orang tua di SMA 2 Kota itu adalah hanya tamat SMP, mayoritas itu SD, bahkan tidak tamat SD. Dan tingkat perkawinan di usia muda itu sangat tinggi. Tingkat pencarian mereka itu tinggi. Umur
rata-rata umur orang tua mereka itu masih 35 tahun, berarti mereka itu menikah di umur 15 tahun, 16 tahun, 17 tahun. Dan tingkat kematian ibu di sana cukup tinggi. Ya, sehingga tidak satu pasti akan ditemui 4 sampai 5 anak yatim piatu, ya, atau anak yang tidak, atau lebih kurang sepertiga anak-anak itu yang tidak ada orang tua lengkap, tinggal dengan nenek atau tinggal dengan ibu ya, dengan orang tua yang lainnya yang memiliki kendala komunikasi antara orang tua dengan anak. Jadi betul-betul banyak anak-anak yang tambah lagi dengan cara mereka itu beradang di pagi, berangkat jam 6 atau dan ini menyebabkan komunikasi antara anak dengan orang tua tidak begitu berjalan. Lebih lagi misalnya ada orang tua yang harus meninggalkan anak 1 minggu untuk pergi ke ladang. Dan mereka itu hanya pulang satu kali dalam seminggu. Jadi persoalan-persoalan seperti inilah sebenarnya yang menghambat proses pembelajaran daring. Kontrol terhadap anak dalam proses pembelajaran daring ini tidak berjalan dengan maksimal, kan? Kalau guru, bagaimana cara guru untuk mengontrol persoalan-persoalan seperti ini, kan? Karena kita itu bersifat maya. Anak bisa saja melakukan proses pembohongan bahwa mereka itu sedang, tapi tak apa yang mereka lihat, tak apa yang mereka saksikan, kan? Kita nggak tahu. Walaupun sehingga sebenarnya kita tidak bisa mengontrol penggunaan data oleh anak. Untuk apa aja data-data ini mereka gunakan, ya. Jadi ini sebenarnya kendala yang kami hadapi di burung-burung berantai. Karena proses pembelajaran daring ini tidak mendapatkan pengawasan ya yang cukup bagus lah, baik dari pihak sekolah, dari masyarakat, orang tua, sehingga proses pembelajaran daring ini berjalan secara liar. Ketika anak diberikan tugas, proses plagiat inilah berlangsung. Nah ini jelas merupakan sebuah proses pendidikan yang nggak bagus dalam ada yang mengadu, dan anak yang mengadu ini biasanya langsung dibully secara bersama dia melalui pribadi maupun secara grup, kan. Dan biasanya guru-guru dan kami sendiri melakukan pendekatan khusus terhadap anak-anak yang melakukan plagiat tugas ini, kan. Baik secara umum di grup WA-nya, dihubungi secara langsung baik melalui telepon maupun chatting melalui grup pribadi, kan. Jadi hambatan-hambatan seperti inilah yang jadi sebenarnya saya melihat bahwa sumber daya manusia itu terikat dengan sumber daya ekonomi. Ya, walaupun sebenarnya ada akses yang mungkin bisa dimanfaatkan oleh guru untuk meningkatkan dirinya, tapi ketika sumber daya ekonomi mendukung, merupakan misalnya seperti pemberian paket data kepada siswa untuk mendukung pembelajaran daring ini, maka paket pembelajaran daring ini akan berjalan dengan seperti apa yang kita harapkan. Guru akan mampu untuk guru yang kreatif akan mampu untuk mencoba mengembangkan proses pembelajaran yang ada di kelas-kelas maya ini. Jadi dalam hal ini kami mencoba untuk mengatasi bagaimana mengatasi masa COVID-19 terus. Pertama adalah kita memaksimalkan penggunaan aplikasi yang sifatnya familiar oleh anak WA. Karena WA ini tugasnya bisa disusul dibikin selanjutnya. Dan juga bisa juga menggunakan aplikasi messenger yang gratis. Kemudian mendorong siswa untuk membantu temannya, dan kita memberikan apa kepada mereka.
Dan ini untuk bisa saling membantu di antara siswa. Kami juga mencoba menghubungi siswa yang tak mengirimkan tugas. Cara menelpon, menghubungi orang tuanya melalui telepon, HP kan, maupun melalui teman. Kemudian selanjutnya juga melakukan apresiasi langsung dengan memberikan nilai, kemudian melalui emoji maupun memberikan masukan. Dan ini membuat anak-anak lebih semangat untuk mengerjakan tugas-tugasnya. Kemudian juga memberikan pengumuman melalui grup belajar online tentang keaktifan siswa dalam belajar. Siapa yang sudah memberikan tugas, siapa yang belum, yang sudah memberikan tugas, berapa nilainya. Jadi ketika nilai itu dipampangkan di grup WA-nya, siswa yang lain itu terpacu untuk mengirimkan tugas-tugasnya yang masih menjadi utang tugas mereka. Kemudian memberikan nasihat melalui grup maupun meeting pribadi di WA grup atau messenger si siswa yang melakukan plagiat. Jadi seperti saya sampaikan tadi, memberikan nasihat khusus pada mereka kan, bahwa mereka sebenarnya harus mencoba berpikir sendiri, walaupun mereka itu memberikan berdiskusi dengan temannya atau melihat temannya itu adalah hanya sebagai bagian dari proses belajar. Mereka membuat sendiri pemikiran mereka terhadap tugas-tugas yang diberikan oleh kami. Untuk mengatasi siswa-siswa yang terlambat atau tidak memiliki data atau tinggal jauh dengan teman-temannya yang memiliki HP, memberikan kelonggaran waktu siswa yang terlambat dalam menyerahkan tugas. Jadi kami ini memberikan kelonggaran waktu siswa dengan batas waktu tertentu yang sudah ditentukan. Nah, dengan apa? Dengan syarat bahwa mereka itu ada poin-poin pengurangan nilai setiap waktu keterlambatan pengiriman tugas itu. Jadi inilah sebenarnya yang menjadi keprihatinan kita, bahwa proses pembelajaran daring ini sebenarnya tidak sebagaimana yang diharapkan. Terutama kami di sekolah-sekolah yang kehidupan sosial ekonomi masyarakatnya tidak begitu bagus lah. Ya. Demikian saja dari saya. Kita lanjutkan nanti dengan diskusi. Kalau ada ucapan saya nggak pada tempatnya yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.